Untung saja semua obat sudah siap. Cepat minum obat ini. Suamiku. Apa ini? Ini adalah obat khusus untuk penyakit TBC paru-paru, cepat minum. Penyakitku ini bahkan tabib istana pun tak bisa sembuhkan. Bagaimanapun juga dia bermaksud baik. Jangan sia-siakan niat baiknya. Cepat minum. Baik, aku minum. Sebentar lagi sembuh. Badanku memang jauh lebih enak. Aku ambilkan lagi antibiotik dan obat flu. Minumlah selama 3 hari. Penyakit paru-parumu akan sembuh total. Di dunia ini ternyata ada obat mujarab seperti ini. Aku mulai sekarang akan melayani suamiku dengan sepenuh hati. Tentu saja, tentu saja. Maafkan aku, kau bersabar. Nanti kalau sudah punya uang, akan kubelikan rumah yang lebih baik. Ada suamiku, aku tidak merasa menderita. Oh iya, ini untukmu. Ini walkie-talkie. Bicaralah ke sini. Aku bisa mendengarnya. Halo. Halo. Benda ini sungguh ajaib. Suami, mau kemana? Kayu bakar di rumah kurang, aku akan ambil batu bara, segera kembali. Hati-hati di jalan. Jaga keselamatan. Batu bara ini cukup untuk beberapa waktu. Ah, mau apa kau? Tidak baik. Lu Tuo, Paman Biao datang. Kau tidak diterima di sini, keluar. Bocah Lu Tuo tidak ada. Kebetulan, entah bagaimana seperti apa permaisuri itu, minggir, menghalangi. Yao hahaha. Ah, Berani macam-macam dengan istriku, cari masalah. burung aneh apa ini? Burung aneh apa ini? Berani menyentuh istriku? Zhao San. Ah, ini. Ah, jangan mendekat, jangan mendekat. Ah, jangan mendekat. Ah. Ah, Berani menyentuh wanita lu tua saya? Kalian benar-benar bosan hidup, ya? burung aneh ini semua miliknya. Suamiku. Biarkan aku menghabisimu, Zhao San, dasar penjahat. Ah, rambutku hilang. Bos, kau jadi botak, diam. Om haha, siapa yang menyuruhmu menyentuh istriku? Itu pelajaran untukmu. Do Biao. Saatnya kita selesaikan urusan ini. Lu Tuo, kau benar-benar mencari Zhao San? Suamiku, hati-hati. Gerakan ini sangat lincah dan kuat. Pasti bukan orang biasa. Dia sebenarnya siapa? Giliranku tebasan naga hijau setengah bulan. Serangan naga hijau. Itu tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Ah, Do Biao, terimalah. jangan mendekat. Jangan mendekat. Ah. Lu Tuo, pamanku adalah kepala distrik. Coba saja kau berani. Aku sentuh aja, mau apa? Aduh, lenganku patah. Gerakannya begitu tegas dan kejam. Inikah seorang sarjana? Pergi.
Lain kali kalau kau berani macam-macam dengan wanitaku, aku pukul kau 3 kali. Lu Tuo, kau tunggu saja, Bang Biao, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak kaget, kan? Aku tidak apa-apa, terima kasih, suamiku, telah menyelamatkanku. Yao Er, kamu tidak apa-apa. Ah, Sudah merah, ayo masuk dan obati. pedang ini bisa memotong pedang, setidaknya puluhan jin beratnya. Apa aku bisa mencabutnya? Kenapa seringan ini? Mbak, kamu kuat sekali. Bisa mengangkat pedang besar. Ini sama sekali tidak berat. Coba saja, kamu pasti tahu. Benar-benar ringan. Ini terbuat dari bahan apa? Aku belum pernah lihat sebelumnya. Serat karbon. Apa itu serat karbon? Aku sudah banyak membaca buku, tapi belum pernah dengar nama ini. Tentu kalian belum pernah dengar. Ini hasil bumi dari kampung halamanku. Glaive naga hijau dari serat karbon ini. Hanya beratnya 8 tael. Tapi kekerasannya 10 kali lipat baja murni. Apa? Hebat sekali ternyata. Tentu saja. Ini produk modern. Di zaman kuno pasti akan jadi senjata pamungkas. Ngomong-ngomong 3 hari lagi harus bayar pajak 50 tael perak. 50 tael bukan jumlah kecil. Aku bisa membuat kalian makan daging setiap hari. Hal kecil seperti ini, buat apa kalian pusing? Serahkan padaku saja. Hari sudah larut. Kalian istirahat saja. Kamu belum tidur? Baru mau istirahat. Kamu ini. Aku mau gelar tikar di lantai. Malam ini aku numpang tidur di sini dulu. Suamiku. Lantai dingin. Mudah kena penyakit TBC. Kau dan aku tidur bersama, di ranjang saja. Bolehkah? Kita sudah suami istri. Tidur satu ranjang itu wajar. Biarkan hamba membantumu berganti pakaian. Suamiku. Malam ini, biarkan hamba melayanimu dengan sepenuh hati. Kamu baru sembuh dari sakit, sanggupkah? Tidak apa. Sayangi hamba dengan lembut. Rumah reot ini bikin sumpah. Harus diubah. Mulai dari perabotan dulu. Bereskan ruang tamu. Dapur juga harus direnovasi. Kelihatan lebih bersih. Ini baru layak huni. Apa aku masih belum bangun? Kenapa rumah ini berubah? Aku sudah bangun. Kebetulan, ganti kasur baru. Mas, semua ini kamu yang lakukan? Siapa lagi? Meja kursi ini ternyata dari kayu pear. Alat dapurnya, yang belum pernah kulihat. Mas selalu bisa memberiku, hal yang belum pernah kulihat. Dia pasti turun dari langit, dewa yang sedang bertapa. Aku dan kakak tidak salah pilih suami. Kedepannya harus berusaha membalas budi, Mas. Melamun apa? Coba kasur ini. 100 kali lebih nyaman dari papanmu yang reot. Terima kasih, Mas. Belum lama setelah perang usai,
Rakyat hidup miskin dan sengsara mereka semua kurus kering. Apa yang harus dijual ya? Ide. Lagi pula bingung cara cari uang. Jual ini saja. Yang lewat. Jangan lewatkan. Mie sapi pedas kenyal yang wangi. Jika lewat, menyesal 3 tahun. Wah, baunya wangi sekali. Bos, beri saya semangkuk. Siap. Mie-nya sudah siap, Tuan. Astaga, ini benar-benar hidangan surgawi. Hanya 10 koin bisa dapat ini. Mie yang ada daging dan lemak. Enak sekali. Ada yang mau lagi? Saya juga 1 mangkuk. Baik. Kami juga mau. Hati-hati di jalan, datang lagi lain kali, hari ini baru dapat 2 tael. Besok harus kerja keras lagi. Hari sudah mulai sore. Beres-beres, pulang. Biar Kinhe dan yang lain tidak khawatir. Misi dikeluarkan, selamatkan Zumushi yang dikepung pembunuh hadiah, pil penyembuhan. Pil penyembuhan, setelah diminum, membersihkan meridian dan sumsum, mengembalikan tubuh ke puncak kondisi, tanpa efek samping apapun. Selamatkan orang. Tolong. Ada yang mengejarku. Tolong. Dia di sana kejar. Sepertinya saatnya pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Tolong. Saatnya aku jadi pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik. Ayo, tangkap yang hidup. Lepaskan dia. Tuan, tolong aku. Dari mana datangnya preman kecil? Cepat pergi. Aduh, kenapa pisau ini begitu keras? Aduh. Semua maju, hancurkan mereka. Tuan, hati-hati. Dia sangat hebat. Tidak apa-apa. Terima kasih, Tuan, telah menyelamatkan hidupku. Putri ada di sini. Kalian sangat berani. Berani mencoba membunuh putri? Kamu putri? Kamu seorang putri. Aku sedang melakukan kunjungan rahasia. Diculik orang. Identitasku terungkap. Takut akan menyeretnya ke dalam masalah. Lebih baik sembunyikan. Aku adalah putri Istana Raja Obat. Bukan putri kerajaan. Oh, begitu. Namaku Zumuxi. Belum sempat bertanya nama Tuan. Panggil saja aku Lutuo. Hari ini, terima kasih banyak atas pertolongan Tuan Lu. Jika Tuan ada permintaan apapun, silakan katakan. Permintaan apapun bisa. Bahkan jika Tuan ingin menjadi pejabat kabupaten, aku bisa membuat ayahku mengaturnya untukmu. Tidak perlu jabatan kabupaten. Berikan saja 50 tael perak. Ada orang yang menolak jabatan kabupaten hanya minta 50 tael perak. Apa 50 tael terlalu banyak? Bisa dikurangi sedikit? Atau Kamu yakin sudah pikirkan? menikahi mantan kaisar wanita lalu menjadi pejabat? Terlalu mencolok, lebih baik uang perak yang nyata. Berikan dia 100 tael. Baik. Terima kasih, Putri Zu. Sekarang masalah pajak perak akhirnya ada kepastian. Orang ini tidak minta jabatan apapun. Cukup menarik. Ini, simpan baik-baik. Jika nanti di ibu kota menghadapi bahaya, tarik ini, maka akan ada yang datang menyelamatkanmu. Baik. Terima kasih. Tuan Lu, aku pergi duluan. Sampai jumpa lagi. Selamat, Tuan. Kamu mendapatkan 1 botol pil penyembuh. Aku harus cepat pulang.
Qin He dan yang lain pasti sudah khawatir. Hari sudah gelap sekali, belum juga pulang. Jangan-jangan ada masalah? Aku sudah pulang. Lihat apa yang aku dapat hari ini. Wah, berapa banyak uang ini? 2 liang 3 Fen. Sehari cuma sebanyak ini. Pajak 50 liang sepertinya tidak cukup. Ini masih ada 100 liang. 100 liang? Dengan ini urusan pajak tidak perlu khawatir lagi. Sehari dapat 100 liang. Itu sangat hebat ya. Hari ini aku dapat barang bagus mau membagikannya kepada kalian. Buka tangan kalian. Ini adalah pil penyembuhan. Setelah diminum, bisa membersihkan sumsum dan memperbaiki tubuh. Mengembalikan tubuh ke kondisi puncak. Di dunia ternyata ada pil ajaib seperti ini. Tidak percaya? Aku akan coba untuk kalian lihat. Jika suamiku ingin mencelakaiku, dari awal tidak akan menyelamatkan nyawaku. Ayo kita mati bersama. Tubuh terasa hangat. Sangat nyaman. Apakah sudah lebih baik? Ah, bagaimana perasaanmu, kakak? Jalur meridianku yang putus sepertinya sudah pulih. Syukurlah. Aku benar-benar sudah sembuh. Ini kabar baik. Harusnya kau senang. Benar, benar. Terima kasih. Kita sekeluarga jangan sungkan. Mampu mengeluarkan pil ajaib seperti ini. Suamiku pasti dewa dari langit yang diturunkan untuk menyelamatkan kita. Semalam aku khawatir, Qin He tidak tahan, jadi aku tidak berani berlebihan. Malam ini harus bicara baik-baik dengannya. Sayang, kau di dalam? Buka pintu. Suamiku, aku hari ini agak lelah, mau istirahat lebih awal. Temui Yao Er saja. Cari Ye Yao. Suamiku, Kau belum istirahat? baru selesai cuci muka. Terima kasih, suamiku telah memberiku pil. Akhirnya aku bisa melindungi kakak lagi. Hari sudah larut, suamiku, istirahatlah lebih awal. Suamiku, malam ini biarkan aku melayanimu. Baik. Wah, ini kekuatan aslinya. Mas, apakah aku yang membangunkanmu? Apa yang kau lakukan? Aku sedang menyerap kekuatan spiritual di sekitar. Sekarang tubuhku sudah pulih. Harus melanjutkan latihan. Kelihatannya hebat. Makanan sudah siap. Mas, ayo makan bersama. Mas, uang pajak sudah terkumpul. Hari ini kau masih berjualan?
Aku. Membagikan misi. Berjualan di pasar pagi selama sehari. Hadiahnya, Desert Eagle. 1 unit edisi modifikasi khusus. Desert Eagle jangkauan 100 zang. Kekuatan besar tak terkalahkan setelah dimodifikasi. Memiliki peluru tak terbatas dan perlindungan khusus. Tentu saja aku akan berjualan. Mengumpulkan lebih banyak uang. Nanti, agar bisa pindah tempat tinggal. Mas, kami ingin ikut berjualan denganmu. Baik kalau begitu, ayo berangkat bersama. Kakak, berapa pendapatanmu hari ini? Kenapa cuma dapat 5 perak? Baginda Ratu. 5 perak ini, rakyat biasa harus bekerja setengah tahun untuk mendapatkannya. Selama itu, dulu di istana mengurus urusan negara, menengahi perselisihan di istana. Tidak pernah memperhatikan hal-hal ini. Tidak peduli rakyat. Pantas dinasti sebelumnya runtuh. Haha, sudah. Jangan bahas ini lagi. Hari ini pasti capek banget ya. Makan dulu sedikit untuk mengganjal perut. Nanti di rumah makan yang enak. Suami, hamburger ini enak banget. Ayam goreng ini juga enak. Kasus penusukan Muksi, bagaimana penyelidikannya? Darnami 1. Lapor, Baginda. Sudah ada sedikit petunjuk. Sedang mengejar dalang di balik ini. Berani menyentuh putriku. Pasti dia akan membayar harganya. Hamba mematuhi titah. Ini bau apa? Wangi sekali. Bau apa? Hamba tidak mencium apa-apa. Ketemu. Sepertinya dari warung itu. Ayo lihat. Baginda, pelan-pelan, hati-hati di bawah. Maaf, Pak. Hari ini tutup. Lain kali datang lebih awal ya. Kurang ajar, kalian rakyat jelata. Tahukah kalian orang di depan kalian ini adalah pejabat istana? Aku peduli siapa kamu, warung ini milikku. Tidak jual ya tidak jual. Wajah orang ini rasanya sangat familiar. Kau rakyat jelata ini, benar-benar berani. Kau rakyat jelata, sungguh kurang ajar. Mundur. Baik, Tuan muda ini, kami datang dari ibu kota. Setengah hari belum makan, hanya ingin semangkuk makanan hangat. Perak 1 tael ini sebagai bayaran. Enak kalau bicara seperti itu dari awal. Tidak seperti beberapa orang. Mulut kotor tidak bisa berkata baik kau. Baiklah, suamiku. Harmoni membawa rezeki. Tamu. Mie-nya datang. Tuan, mie ini belum pernah kulihat. Bentuknya aneh. Mungkin tidak baik. Sebaiknya kita batalkan saja. Rakyat biasa bisa makan, kenapa aku tidak bisa? Kuah segar, mie enak. Meninggalkan kenangan tak terlupakan. Di dunia ada makanan seenak ini? Tentu saja. Ini adalah dalam sejarah modern, salah satu penemuan kuliner terhebat. Boleh tahu nama adik? Panggil saja Lutuo. Lutuo lu menginjak gunung dan sungai, membuka langit dan bumi, nama yang bagus. Kebetulan sekali kemarin juga ada yang memuji namaku seperti itu. Ditemani 2 wanita cantik, adik beruntung ya. Paman, kau pasti bukan rakyat biasa? Kenapa bilang begitu? Rakyat biasa. Orang sudah hampir mati kelaparan. Mana sempat memperhatikan kecantikan wanita. Jangan bicara sembarangan. Di pintu gerbang merah, daging dan anggur busuk. Di jalan ada tulang orang mati kedinginan. Kalian para bangsawan. Wajar tidak mengetahuinya. Di pintu gerbang merah, daging dan anggur busuk. Di jalan ada tulang orang mati kedinginan. Tak disangka kau masih muda, bisa menulis karya sehebat ini.
Kapan aku bilang puisi ini aku yang buat? Puisi ini diwariskan dari kampung halamanku. Karena itu warisan? Entah di kampungmu apakah ada puisi yang lebih indah? Oh, itu banyak sekali. Malas bicara. Aku bisa bayar. Kau meremehkan siapa? Ini 50 tael. Pelanggan adalah raja. Karena Anda sudah bicara, aku harus memenuhinya. PH, mata melek lihat uang. Tuan ingin dengar tema apa? Jadikan wanita cantik sebagai tema. Ini mudah. Awan menginginkan pakaian, bunga menginginkan rupa. Angin musim semi menyapu ambang, embun tebal. Jika tidak terlihat di puncak Gunung Kunyu, pasti bertemu di teras batu giok di bawah bulan. Puisi yang bagus, sungguh puisi yang bagus. Anggur enak dipadukan dengan puisi bagus. Saat ini jika bisa minum segelas, sungguh menyenangkan. Ini disebut ergoto. Juga produk khas kampungku. Pasti lebih enak daripada semua anggur di dunia. Aroma ini, bahkan lebih baik daripada yang kusimpan anggur NVR Hong 30 tahun lebih murni dan kental. Anggur ini keras, pelan-pelan. Harum murni dan bersih, masuk mulut lembut, manis, dan segar. Sungguh anggur yang enak. Barang bagus dari kampungmu sungguh banyak, keluarkan semuanya biar aku, membuatku melihat pemandangan baru. Jika dikeluarkan semua, 3 tahun tak habis diceritakan. Hari sudah larut, aku harus pulang. Asalkan barang-barangmu memuaskanku, aku akan memberimu jabatan. Jabatan di zaman dulu semudah itu? Kemarin ada orang juga bilang mau mengaturkan aku jadi bupati. Tidak mungkin. Pejabat semua diangkat oleh Baginda. Orang lain mana bisa mengaturnya? Kalau begitu kaisar ini adalah kaisar bodoh. Bawahan seenaknya main-main, dia tidak sadar. Berani menghina Baginda yang berkuasa? Tahu kau bersalah? Berani sekali. Menghina raja yang memerintah sekarang? Kamu tahu salahmu? Aku tidak salah bicara. Aduh, tuan kecilku, jangan bicara lagi. Nanti kepala kita tidak selamat. Tuan, suamiku mabuk dan salah bicara. Atas ketidaksopanannya, saya minta maaf. Mohon dimaklumi. Selamat, host, misi selesai, dapatkan 1 Desert Eagle. Aneh. Aku melihat ada sesuatu jatuh. Kenapa hilang? Mungkin kamu salah lihat. Ayo pergi. Selidiki untukku, orang yang bisa memberi, Lutuo, posisi, siapa sebenarnya? Lapor, Baginda, orang yang bisa memberi Lutuo posisi, adalah Baginda sendiri. Aku? Kemarin di luar kota menyelamatkan putri. Adalah Lutuo ini. Oh, begitu? Aku salah menyalahkan anak ini. Anak ini menarik, dari mana kampung halamannya? Dia dari desa Baitang. Tapi itu desa biasa. Tidak ada yang istimewa. Desa biasa, anak ini jelas memiliki kemampuan luar biasa, namun bersembunyi di tengah rakyat, pasti menyimpan rahasia besar. Hanya karena istrinya adalah mantan kaisar perempuan dan santa dari dinasti sebelumnya. Jadi begitu? Aku bilang juga, kenapa mereka tampak familiar. Anak ini berani-berani menikahi orang dari dinasti sebelumnya. Besok aku akan kunjungi dia sendiri. Siapa? Pagi-pagi sudah mengetuk pintu. Kenapa kalian berdua? Kemarin saya kurang sopan, hari ini khusus datang untuk minta maaf. Minta maaf datang dengan tangan kosong. Astaga, Lutuo berani bicara seperti itu pada Baginda? Sepertinya kalian tidak menyambut kami. Bercanda. Tamu adalah raja, silakan masuk. Di dalam dan di luar rumah ini, benar-benar berbeda bagai langit dan bumi. Suamiku, kami sudah selesai makan. Kami tidak akan ganggu kalian. Ya. Sarapan kalian lebih mewah dari yang dimakan Baginda. Kakak pernah bertemu Baginda? Beberapa kali. Pasti kakak orang penting. Bukan orang penting,
Hanya pejabat tingkat 3. Misi dikeluarkan. Singkirkan Dou Biao. Hadiah 6 prajurit. Setia mutlak pada Tuan. Memiliki kekuatan melebihi manusia biasa. Dou Biao berani datang lagi. Lu Tuo, keluar dan hadapi pamandamu Biao. 3 hari sudah lewat, saatnya bayar uang. Siapa di luar? Lu Tuo, keluar. Bicaranya sombong sekali. Itu penjahat Dou Biao. Bawa polisi untuk pungut biaya kepala. Kalian duduk dulu. Aku keluar lihat. Hahaha. Hei, 3 hari tak jumpa. 2 nona semakin cantik. Kemarin belum cukup dipukul? Berani datang sendiri? Kalian masuk dulu. Ini urusanku. Suamiku, hati-hati. Berani sekali rakyat jelata. Di depan pejabat ini, berani melukai orang dengan senjata, benar-benar tidak ada hukum. Tadi Dou Biao mendekati istriku, kau diam saja. Jadi polisi hanya lindungi penjahat, tidak lindungi rakyat. Apa yang kau bicarakan? Ini semua adalah saksi. Apa aku salah? Apa? Istrimu? Kau tidak bisa membayar perak. Maka dia adalah istriku. Lu Tuo, menikahi 2 istri, menurut hukum, harus membayar 50 tael perak, keluarkan uangnya. Hehehe. Ini 50 tael perak. Hitunglah. Benar, ini 50 tael perak. Tidak mungkin. Beberapa hari lalu kau masih mengunyah kulit pohon di pintu desa, kenapa tiba-tiba bisa mengeluarkan 50 tael perak? Ini adalah perak resmi dari istana. Kau curiga istana memalsukan? Apakah dia punya celah lain? Ada. Pagi ini aku melihat dengan mataku sendiri. 2 pria asing masuk ke rumahnya. Mencurigakan. Lu Tuo, kau menyembunyikan orang asing di rumah. Mereka adalah 2 teman dari ibu kota. Dengan penampilanmu yang sederhana ini, masih kenal orang dari ibu kota, pasti kau berbohong. Kantor kabupaten baru saja mengeluarkan surat edaran. Ada penjahat yang berkeliaran di sini untuk mencelakai orang penting. Tidak mungkin, temanku adalah pejabat tinggi. Membuatnya marah. Kalian tidak akan sanggup menanggungnya. Hahaha, kau kenal pejabat tinggi? Kalau begitu, aku Biao Ye, aku juga kenal dengan paduka raja saat ini. Masuk ke rumah, dan tangkap mereka. Karena kalian sengaja cari masalah, maka aku akan mengabulkannya. Ini. Ini dia. Tuan, kenapa Anda mundur? Cepat tangkap para penjahat ini, omong kosong. Kamu tahu siapa dia? Pejabat tinggi tingkat 3 ada di sini. Kalian semua, cepat sambut pejabat atasan. Selamat datang, pejabat. Pejabat tingkat 3. Mustahil? Aku ingat sekarang. Dia adalah raja kita saat ini. Paman berdiri di sana, memang punya gaya pejabat besar. Dia itu orang miskin tanpa orang tua, masa mungkin kenal pejabat tingkat 3, orang ini pasti palsu. Apa yang kau omongkan? Dia punya lencana pejabat tingkat 3. Tidak mungkin palsu. Lencana itu pasti palsu. Berani sekali kau. Berani meragukan tanda kerajaan. Tuan, pikirkan baik-baik. Jika dia benar-benar kenal pejabat besar, 3 hari lalu, masa masih kelaparan sampai makan kulit kayu? Itu Anda lihat sendiri, tidak bisa bohong. Benar-benar Anda lihat sendiri. Kenapa kamu tertawa? Setelah 3 hari berpisah, harus melihat dengan cara baru. Kau penjahat bodoh, mengerti? Kamu. Kamu tadi panik dan gelisah, jelas tahu lencana itu asli. Sekarang dia bicara omong kosong, sampai-sampai surat kerajaan pun kau tidak berani mengaku. Kau masih mau jadi petugas?
Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Apakah lencana ini asli atau palsu? Iya. Lencana ini tebal berlapis emas, motifnya sesuai aturan, pasti bukan barang palsu. Tapi bagaimana mungkin Lutu mengenal pejabat tinggi kelas 3? Kamu tidak perlu bicara lagi. Melindungi yang jahat, menindas yang baik. Tidak bisa membedakan benar dan salah, istana tidak butuh kamu, singkirkan saja. Apa? Wah, hebat. Pejabat kelas 3 punya kekuatan sebesar itu? Bisa menghukum seenaknya? Ya. Aku tidak percaya. Apa kau benar-benar berani menghukumku? Kalian benar-benar berani menghukumku, meskipun aku bersalah. Harusnya diadili oleh kantor kabupaten. Meskipun kau pejabat tinggi kelas 3, kau tidak berwenang menyalahgunakan kekuasaan HMPHF. Perkataan Tuan adalah firman yang tak terbantahkan. Lepaskan. Berani-beraninya kau menghukumku. Aku, Tuan, telah menghukummu. Harus aku yang turun tangan. Harus aku yang turun tangan. Bagaimana bisa begini? Kamu berani macam-macam di sini? Bagaimanapun juga, Vertikal juga tidak. 3, pengadilan. Harus ada yang jadi kambing hitam. Tuan, hati-hati. Sepertinya hanya bisa pakai itu. Kamu pejabat besar. Aku pasti mati jika menyinggungmu. Ayo kita pergi bersama. Tuan, Ada masalah. Aku tidak apa-apa. Tolakan senjata ini besar sekali. Paman Biao belum puas hidup, tidak bisa mati di sini. tidak baik. Do Biao, kembalikan senjataku. Ternyata ini namanya senjata. Lu Tuo, hari ini kita selesaikan urusan kita. Salah, bukan ini. Kamu salah tempat. Kamu pikir Paman Biao buta? Benar-benar salah. Karena kamu bilang salah, akan kucoba padamu, bikin Paman Biao mati. Jangan, Aku sudah bilang jangan main-main, kamu nggak mau dengar. Nyawamu melayang, kan? Inhe tidak apa-apa. kakak cuma sedikit kaget. Setelah istirahat sebentar, tidak akan masalah. Kamu antar dia masuk dulu dan rawat dia. Baik. Saudara Lu sengaja melakukannya. Saya tahu tidak bisa menyembunyikan dari Anda. Pistol ini sudah dimodifikasi khusus. Jika pengaman dibuka, tembak ke depan. Jika ditutup, tembak ke belakang. Ternyata ada trik seperti ini. Pistol macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Namanya Desert Eagle. Sederhananya, dalam 100 langkah, kemanapun diarahkan, tepat sasaran. Ya, Hanya 100 langkah, tidak sampai setengah jangkauan panah di ketentaraan. Ternyata memiliki kekuatan sebesar ini. Bolehkah aku mencobanya? Pistol ini tampak kecil, tetapi sulit dikendalikan. Mengenai musuh tidaklah mudah. Pistol ini juga produk khas dari kampung halamanmu? tidak juga. Ini pusaka keluarga kami. Pusaka? Ya, Karena itu pusaka, apakah masih ada cetak birunya? jangan bahas itu. Keluarga jatuh miskin. Rumah leluhur pun sudah dijual. Cetak biru sudah hilang, entah kemana. Senjata hebat seperti ini, ternyata tidak bisa direproduksi, sungguh disayangkan. Ya, benar. Jika bisa diproduksi massal, kekaisaran besar kian pasti bisa menguasai seluruh dunia, tak terkalahkan di dunia. Meskipun bisa direproduksi, apa gunanya? Pondasinya sudah buruk. Senjata sebagus apapun juga tidak berguna. Jangan ngawur. Kau punya ide bagus? Jika rencanamu bisa menstabilkan negara dan mensejahterakan rakyat, uang 1000 tael ini untukmu. Baik. Kalau begitu, aku akan kasih tahu kalian cara yang bagus. Kalian tahu apa yang paling ditakuti para penjahat? Yang paling mereka takuti adalah Kaisar. Baginda adalah penguasa negara,
Tentu semua pejabat segan. Namun pejabat ada di mana-mana, masa Baginda harus mengurusi semuanya sendiri? Gampang saja. Tinggal pakai Jin Wei. Jin Wei, Jin Wei tidak berada di bawah departemen manapun, hanya mendengar perintah kaisar. Mereka punya hak untuk mengeksekusi dulu baru melapor, serta mengawasi semua pejabat. Dari Perdana Menteri sampai pegawai rendahan, siapa salah, itulah yang ditindak. eksekusi dulu baru lapor, awasi semua pejabat, dengan begitu, pasti bisa membersihkan istana. Rencana ini bagus, tapi soal Jin Wei ini, ya cuma obrolan kita saja. Ini sulit sekali. Kenapa bilang begitu? Menyentuh kepentingan para pejabat, masa mereka akan diam saja? Pasti mereka bersatu menghalangi. Dinasti Qian dalam masalah dalam dan luar. Jin Wei bermanfaat bagi negara dan rakyat, pasti bisa dijalankan. Sudah. Terserah kau, pokoknya aku tak peduli. Ini masalah besar. Aku harus segera ke istana melapor. Hari ini aku banyak belajar di sini. Aku Zhu Shiliu, sampai jumpa lagi. Gada. Selamat Tuan, kau mendapatkan 6 pendekar yang gagah dan setia. Selamat tuan rumah kamu mendapatkan 6 prajurit yang gagah berani dan setia. Salam, Tuan. Dengan 6 orang ini sebagai bawahan, aku punya modal untuk berdiri. Bangunlah, bersihkan 2 mayat di halaman. Jangan tinggalkan jejak baik, Tuan. Kamu datang tepat waktu, apa kamu bisa melatih pasukan? Suamiku, meski aku mantan orang suci tapi aku pernah di kamp militer beberapa tahun. Melatih pasukan masih bisa. Maka ke-6 orang ini mulai sekarang aku serahkan padamu untuk dilatih. Kumpul. Ini Ye Yao, istriku. Mulai hari ini, kalian semua harus patuh pada perintahnya. Siapa yang berani melanggar akan dihukum berat baik. Ini menciptakan benda dari ketiadaan hebat sekali. Bagikan perlengkapan ini. Suamiku, aku bawa mereka latihan dulu. Akhirnya bisa istirahat tenang, coba lihat bagaimana istriku. Aku menyamar turun ke daerah, mendapat jenius seperti Lu Tuo, sungguh berkah dari langit bagi kerajaan kita. Menurutmu bagaimana rencana Garda Kekaisaran? Rencana ini sangat menguntungkan negara. Dapat membersihkan kembali bobot istana. Bobot istana harus diisi oleh orang yang setia dan dapat dipercaya serta berani dan cerdas. Posisi ini hanya cocok untuk Lu Tuo. Lu Tuo. Lu Tuo berani dan cerdik. Peduli pada rakyat. Jin Wei diserahkan kepadanya. Pasti akan berkembang pesat. Beta tidak akan salah melihat orang. Sejak Baginda naik tahta belum pernah begitu menghargai seseorang. Nama Lu Tuo mungkin akan menggema di istana dan rakyat. Segera kembali ke ibu kota. Mengenai pendirian Jin Wei, Beta akan mengumumkan sendiri kepada para menteri. Hamba patuh pada titah. Sudah lebih baik. Aku sudah tidak apa-apa. Buat suami khawatir. Tunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Suamiku, ini bukan jumlah kecil. Apakah sumbernya bersih? Jangan sampai terlibat masalah. Tenang saja, ini karena aku memberi saran pada paman. Uang kertas ini adalah pemberiannya. Suami, saran apa yang kau berikan? Hingga bisa mendapatkan hadiah sebanyak ini. Sekarang kita punya uang. Tunggu Ye Yao kembali. Kita pergi jalan-jalan di ibu kota. Baik. Baginda datang. Hidup Baginda selamanya. Para menteri, bangkitlah. Terima kasih Baginda. Hari ini memanggil para menteri ke sini. Untuk mengumumkan sesuatu. Beta hendak mendirikan Jin Wei. Untuk mengawasi para pejabat. Dengan wewenang mengeksekusi dulu baru melapor. Jin Wei tidak berada di bawah departemen manapun. Hanya mengikuti perintah Beta.
Baginda. Hamba rasa ini tidak tepat. Pengawas istana sudah memiliki tugas pengawasan. Jin Yiwei benar-benar berlebihan. Mohon Baginda pertimbangkan kembali. Mohon Baginda pertimbangkan kembali. Musi, apa pendapatmu? Ayahanda bijaksana. Meskipun Yushitai memiliki wewenang mengawasi semua pejabat, seringkali terhambat oleh orang lain. Jin Yiwei sungguh merupakan strategi yang baik untuk membersihkan administrasi. Saya setuju. Kami setuju. Karena kalian semua sepakat, maka putuskanlah seperti itu. Jabatan Komandan Jin Yiwei untuk sementara dipegang oleh Lu Tuo. Apakah Lu Tuo itu orang yang saya kenal? Siapa Lu Tuo? Anak dari keluarga mana yang bisa memikul tanggung jawab sebesar ini? Sidang selesai. Musi, ikutlah aku ke ruang belajar. Baik, Ayahanda. Selamat jalan, Baginda. Ayahanda. Apa perintah Ayahanda memanggil hamba? Ini adalah milik komandan, tanda pengenal dan surat rahasia. Kamu serahkan kepada Lu Tuo. Ayahanda, siapakah Lu Tuo ini? Dialah yang hari itu menyelamatkan nyawamu di kota Bai. Oh, ternyata dia. Hamba patuh. Pantaskah ini ibu kota? Jauh lebih ramai dari kota Bai. Katakan saja apa yang kamu suka, hari ini kita belanja sebebasnya. Lu Tuo saat ini sedang jalan-jalan di jalan barat ibu kota. Cepat cari dia. Semua, dengarkan perintah, ikut aku berangkat. Siap. Sejak Ayahanda naik tahta, belum pernah begitu menghargai siapapun. Lu Tuo, kemampuan apa yang kau sembunyikan? Aku telah membuka wilayah bagi dinasti Qian, dan membuat prestasi besar. Kenapa aku harus tunduk pada Jin Yiwei? Tuan, tenanglah. Jangan sampai saat ini kita tertangkap basah. Jika tidak, semua usaha akan sia-sia. Aku mengerti, percepat. Aku harus segera pulang. Baik, ayo. Cantik? Orangnya cantik. Apapun yang dipakai tetap indah. Awas. Apa tidak ada yang terluka? Tidak. Bagaimana kamu mengemudi? Di jalan banyak orang, tidak tahu pelan-pelan. Ayo. Jangan pergi. Menabrak orang dan ingin kabur? Harus beri penjelasan. Berani. Di dalam kereta adalah Marquis Zenbei. Kamu rakyat jelata, pantas meminta maaf dari Marquis? Cepat pergi kalau tahu diri. Kaisar pun melanggar hukum, sama dengan rakyat biasa. Menabrak orang harus minta maaf. Berani tidak hormat pada Marquis? Aku rasa kamu sudah cukup. Kalian orang zaman dulu, benar-benar menganggapku mudah diintimidasi. Kalian orang-orang kuno. Kira saya mudah diintimidasi? Berhenti. Kurang ajar. Aku selalu mengajarimu untuk memperlakukan rakyat dengan baik. Apa kau anggap itu angin lalu? Tuan Hao. Hamba tahu salah. Tadi anak buahku yang ceroboh, menyebabkan Nona tersinggung, mohon dimaafkan. Tidak apa-apa. Lain kali Tuan Hao tolong jaga anak buah. Jangan ganggu rakyat di pasar. Aku catat, aku masih ada urusan dinas. Aku pamit dulu. Marquis Zenbei picik. Pasti tidak akan tinggal diam. Jangan panik.
Pulang dulu, kita bicarakan nanti. Ayo. Misi dikeluarkan. Lolos dari kejaran Marquis Zenbei, hadiah teknik tingkat atas, 18 telapak naga, paling kuat dan paling yang. Teknik telapak tangan eksternal terkuat di dunia. Jika menguasai ilmu ini, bisa mengarungi dunia. Ada yang mengejar. Itu anak buah Marquis Zenbei. Apa yang harus kita lakukan? Keluarlah semua. Serang. Kedua orang ini adalah pengawal pribadi. Marquis Zenbei, semuanya adalah pendekar bela diri top. Mereka tidak akan bertahan lama. Bisa kungfu bagaimana? Di bawah peluru. Semua setara. Besi tua itu mau menakut-nakuti siapa? Gor. Makhluk berbasis karbon apapun tidak akan tahan satu peluru 9 mm, jika bisa menahannya tembak lagi beberapa kali. Benarkah? Kenapa kalian tidak apa-apa? Kalian adalah Shen Yu Xuangxi. Apa itu Shen Yu Xuangxi? Konon Shen Yu Xuangxi hidup dan mati bersama. Kecuali dibunuh 3 sekaligus mereka bisa hidup kembali tanpa batas. Apa? Ada cara. Semoga masih sempat. Itu sinyal minta tolong dari Lutuo, dia dalam bahaya. Ayo cepat. Pergi ke Lan. Berhenti, kalian sangat berani. Berani menyentuh penyelamatku. Sembah, Putri Mahkota. Kamu adalah putri mahkota. Sebelumnya menyembunyikan identitas, mohon maaf atas kekurang ajaran saya. Putri. Lutuo adalah orang yang diminta oleh Markis. Mohon Putri, pertimbangkan lagi. Kembali dan sampaikan padanya Lutuo, aku lindungi. Jika berani mengejar lagi berarti menjadi musuhku. Baik. Tuan Lu keduanya ini adalah... Mereka adalah Qin Heyao, keduanya adalah istriku. Halo semua, nama saya Zhu Muxi. Marquis Zenbei ini sangat kejam Putri, bisakah Anda membela kami? Hajar dia? Bahkan Anda tidak bisa mengatasinya? Kalian salah paham maksudku. Kenakan pakaian ini, kau adalah Komandan Jin Yiwei balas dendam sendiri. Apa? Jabatan apa itu Jin Yiwei? Kenapa belum pernah dengar? Ini adalah lembaga baru yang didirikan istana. Dipimpin langsung oleh Baginda. Bisa mengawasi semua pejabat. Eksekusi dulu, lapor kemudian. Kekuasaannya terlalu besar. Baginda menunjukmu langsung. Apakah kau bersedia bergabung? Tentu saja bersedia, tapi aku tidak kenal Baginda. Dia begitu percaya padaku. Orang yang dipercaya, jangan diragukan. Orang yang diragukan, jangan dipakai. Ayahanda percaya pada kemampuanmu. Ah, tampaknya Baginda yang sekarang benar-benar pemimpin yang bijaksana. Bagaimana penampilanku ini? Suamiku, kau tampak gagah memakainya. Ini adalah tugas yang harus kamu selesaikan selanjutnya. Benar-benar surga membantuku. Ternyata tugas ini benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Suamiku, apa yang terjadi? Lihat sendiri. Ya. Baginda malah menyuruhmu pergi, menyelidiki pemberontakan Zenbei Ho. Baginda ingin mengirim Lutuo untuk menyelidiki Zenbei Hao. Belakangan ini Zenbei Ho semakin berani dan tak terkendali. Tak hanya membiarkan budaknya melakukan kekerasan di jalan, dia juga merangkul menteri-menteri untuk membentuk klik. Surat tuduhan terhadapnya setinggi setengah kaki. Aku mendapat kabar. Dia berniat memberontak, aku tidak bisa lagi memakluminya. Karena sudah menimbulkan 3 musuh, maka hanya bisa dia mati atau aku hidup. Tapi Zenbei Ho sangat kuat dalam ilmu bela diri. Suamiku, kamu mungkin akan rugi.
Selamat, Tuan, kamu telah menyelesaikan misi. Mendapatkan jurus naga, melawan, 18 telapak. Di mana angin telapak tangan mencapai, membelah gunung dan mengguncang puncak. Naga yang angkuh menyesal, menghancurkan yang kering dan busuk. Hahaha. Dengan ilmu sakti ini siapa lagi di dunia ini yang bisa menandingiku? Suamiku langsung naik ke tingkat Grandmaster. Kekuatan sebesar ini, tak ada lawan di seluruh dunia. Kalian tunggu di sini. Aku akan mencari bukti kejahatan Zhenbei Hou, lalu menjemput kalian. Suamiku, hati-hati ya. Kalian tenang saja, aku sudah punya perhitungan. Saya pamit. Ayo, ke kamar Zhenbei Hou. Zhenbei Hou, apa kabar? Dasar tidak tahu diri. Berani datang sendiri? Aku adalah yang ditunjuk oleh Baginda, Komandan Jin Wei. Apa yang ingin Tuan Markis lakukan? Kamu adalah Lu Tuo? Ada yang melaporkan Tuan Markis menyimpan baju besi secara ilegal, berniat memberontak. Hari ini aku datang untuk menyelidiki dengan jelas. Geledah. Jangan lewatkan satu sudut pun. Baik. Lu Tuo, meskipun kamu adalah Jin Wei, lalu kenapa? Di hadapanku, belum saatnya kamu berlaku seenaknya. Kamu kira aku masih Lu Tuo yang dulu? Pukulan naga turun. Lu Tuo, kamu berani menghukum pengawal pribadiku? Menghalangi penyidikan pengawal kekaisaran, bertanggung jawab sesuai hukum. Geledah. Baik. Sudah diperiksa seluruh istana. Tidak ditemukan baju besi. Ku dengar. Hari ini kamu harus memberi aku penjelasan. Sepertinya ini tuduhan palsu. Aku akan kembali dan menuntut tuduhan palsu ini. Kamu. Saat penggeledahan tadi, aku sudah menyuruh orang memasang penyadap di kediaman Marquis Zhenbei. Biarkan aku dengar. Kau simpan barangnya di mana? 800 set baju besi, pasukan kekaisaran, dan senjata yang sesuai. Sekarang sudah dikirim kemana? Marquis, sudah tiba di tujuan, sekarang disembunyikan di Gunung Wanhua. Bagus. Setelah perlengkapan siap, aku akan memimpin pasukan ke ibu kota. Negeri ini harus berganti tuan. Hamba mengucapkan selamat kepada Baginda, naik tahta, menguasai seluruh dunia. Bagus Marquis Zhenbei, ini mau memberontak ya. Lama tidak bertemu, saudara Lu, masih seperti dulu. Paman, kau datang. Cepat duduk. Paman, kau hebat ya. Tidak hanya meyakinkan Baginda mendirikan pengawal kekaisaran, tapi juga membuatku menjadi komandan. Tentu saja. Karena aku adalah kaisar. Apa? Kamu adalah kaisar. Bercanda apa? Lu Tuo, ini adalah Baginda. Kamu benar-benar Baginda? Aku saat itu sedang menyamar. Bukan sengaja menyembunyikan identitas. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Jika kau tidak menyembunyikan identitas, kita mungkin tidak akan bertemu. Hahaha. Adik, kau sangat asyik.
Karena paman adalah Baginda. Kalau begitu, kau adalah... Aku adalah Patih. Oh. Bagaimana penyelidikan tentang Zhen Beiho? Aku mendapat kabar. Zhen Beiho menyembunyikan 800 set baju zirah di Gunung Wanhua. Ternyata di sana. Lu Tuo. Aku di sini, Baginda. Kamu segera pimpin Jin Yiwei untuk menangkap Zhen Beiho. Adapun baju zirah di Gunung Wanhua, akan kukirim pasukan istana untuk menyita. Baik, Baginda. Aku sedang melihat pemandangan gunung di atas menara kota. Di barat kota baru buka kelompok opera. Aku harus pergi melihat hari ini. Zhen Beiho, berhenti. Lu Tuo, di kediamanku ini, kau sudah menggeledahnya. Sekarang mau apa lagi? Atas perintah Baginda, Zhen Beiho menyembunyikan baju zirah pasukan kekaisaran, berniat memberontak, segera tangkap. Omong kosong. Aku tidak pernah memberontak. Berani kau memfitnah. Baginda telah mengirim pasukan istana ke Gunung Wanhua untuk menyita baju zirah. Saksi dan barang bukti sudah ada. Kamu tidak bisa mengelak. Apa? Bagaimana kau tahu? Tentu saja kau sendiri yang memberitahuku. Bunuh dia. Zhao San. Ya. Wah. Ah. Apa? Mustahil? Bawa dia pergi. Ah. Lu Tuo. Aku, Marquis ini, denganmu tidak akan berhenti. Ah. Baginda, para pengikut Marquis Zhen Bei sudah ditangkap semua menunggu keputusan. Mereka yang bersekongkol dengan pemberontak berusaha mengguncang dasar negara akan ditindak tegas. Baik, Baginda. Lu Tuo, kali ini, kau berhasil mengungkap kasus besar mencapai prestasi luar biasa. Aku memutuskan untuk mengangkatmu sebagai guru negara. Hadiah emas, 1000 tael 1, kediaman mewah, bebas, keluar masuk istana, berpartisipasi dalam urusan negara. Terima kasih atas kemurahan Baginda. Istri-istriku. Baginda memberi kita satu kediaman besar di ibu kota. Berkemaslah besok kita pindah. Berkat suamiku, kita bisa kembali hidup sejahtera. Suami, di luar semua orang membicarakan Baginda mengangkatmu sebagai guru negara. Tentu saja mulai sekarang kalian harus melayani guru negaramu dengan baik. Katakan, siapa malam ini yang pertama menemaniku? Hahaha.